Oke, Pak Iksan, ini berlanjut kepada sesi keempat dan sekaligus kelima. Jadikan satu, ini kelanjutan dari apa yang kita bahas, yang telah kita bahas tadi, yaitu pertama persoalan seperti apa kedudukan BUMD dan SKK Migas juga pemerintah daerah termasuk Pemprov, pemerintah provinsi tentang pelaksanaan PI 10%. Sekaligus kalau ini tetap tidak terlaksana, sejauh mana keyakinan saudara-saudara dan kawan-kawan stakeholder Bangkalan, yaitu Dewan Stakeholder Bangkalan, bahwa PI 10 ini tidak benar-benar terlaksana. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Ya. Jadi masalah tadi itu adalah BUMD, SKK Migas, pemerintah daerah, dan Pemprov. Sekaligus kalau ini tidak terlaksana, bagaimana sikap daripada DSB, Dewan Stakeholder Bangkalan ini, apa yang akan mengambil sikap seperti apa? Monggo, Bang Iksan. Ya, terima kasih. Jadi kembali kepada kedudukan BUMD, pemerintah daerah, provinsi, dan SKK Migas, K3S, dan lain-lainnya. Sebenarnya ini satu yang disebut para pihak. Jadi terbitnya Permen 36 tahun 2016 itu spiritnya adalah keterlibatan pemerintah daerah agar mendapatkan imbalan kesejahteraan dari kegiatan ini, dari kegiatan pengeboran lepas pantai, itu khususnya yang di Bangkalan ini, gitu loh. Jadi spiritnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, memang tidak ada spirit lain-lain. Jadi biar BUMD terlibat dalam urusan itu, mendapatkan 10% dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Itu alurnya adalah SKK Migas ini menawarkan sejak permen ini kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membentuk BUMD yang khusus menangani PI ini, Pak, dan itu sudah terlaksana dan sekarang sedang berproses. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita kan, kenapa sekian lama, gitu loh. Tentu ada yang tidak sungguh-sungguh di situ. Siapa itu, kan gitu. Maka dari itu kita nggak apa-apalah nggak masuk ke urusan itu, karena tidak ada unsur saling menyalahkan. Tetapi ke depan sejak saat ini, ya tentu ini kita masyarakat ingin memberikan warning bahwa ini sudah tidak ada waktu lagi bagi kita untuk terus melihat keterlambatan proses ini. Apakah terlambat, benar-benar terlambat, atau dibuat-buat? Karena yang saya tahu itu proses terlama di situ itu hanya urusan bulan, 108 hari, 80 hari. Tetapi ini berapa tahun sudah kita. Dan kembali persoalan DSB, keyakinan DSB untuk mendorong ini agar bisa terwujud, dan apabila tidak terwujud bagaimana. Saya DSB ini sebenarnya ada di cita-cita besar kita. Inginnya DSB itu siapapun di situ, apapun kegiatannya, artinya aktivitasnya, bidang-bidangnya, saya inginnya DSB ini memang menjadi kelompok yang menjadi mercusuar, ya, penunjuk arah dari arah ya pemerintah masa depannya Bangkalan ini. Maka teman-teman dengan segala dinamikanya, saya tetap aja ayo pikirkan, bantu, dorong ini, gitu. Dan nanti agar teman-teman ini terlibat dalam hal proses-proses begini. Bakalan bagaimanapun saya lihat dari sejarah itu, Bangkalan beberapa dekade ini, trias politika itu, 3 kelompok pemerintah ini, saya rasa belum cukup
untuk bisa mewujudkan cita-cita Bangkalan ini menjadi sebuah kabupaten yang pernah dicita-citakan jadi kota metropolis kedua setelah Surabaya. Ini saya rasa belum cukup. Lalu kita berusaha memasukkan ya istilah kekuatan keempat dalam hal ini, stakeholder ini, pengusahanya, kelompok masyarakatnya, dan lain untuk turut terlibat dalam proses-proses jalannya pemerintahan ini dari berbagai sisi, khususnya soal PI ini. Ya nanti apakah ini ada hambatan-hambatan, tentu kita nanti akan diskusikan itu. Ya semoga teman-teman memonitor terus proses PI ini, karena ini yang kita tahu ada proses PI yang pernah berjalan tetapi kita itu digeser, ada semacam katanya kontrak merugikan katanya Pak Tagliman, ada kesanggupan dari kelompok-kelompok K3S ini, dari K3S ini untuk membayar 2027. Terus kalau seperti itu kan aneh, padahal ini keputusan kan harusnya dari SKK Migas. Maka dari itu hal-hal yang ya dimasukkan dalam rangka untuk mengibuli, mengkadali, dan juga untuk tidak melaksanakan kewajibannya ini, ya tolong sudahlah. Karena gini, Madura ini sebenarnya ya tempatnya tokoh-tokoh pemikir. Kita tahu ada beberapa anggota DPR RI dari Kabupaten Bangkalan ini yang saya lihat berhasil ya dalam kancah itu, walaupun mungkin ke depan masih butuh proses-proses juga agar bisa tampil menjadi tokoh-tokoh negarawan di sana. Yang di Jawa Timur juga kapasitas dari tokoh-tokoh kita yang di DPR juga tidak diragukan lagi. Maka dari itu ya saya juga berharap bagaimana apa namanya hal yang disebut PI 10% ini yang tidak pernah jalan-jalan, tolong itu taruh di meja tokoh-tokoh ini untuk dikaji, dibedah, dianalisa, didorong, dan juga bagaimana mari kita secara bersama-sama bersama pemerintah menendang ini, mendorong ini agar bisa terlaksana dalam waktu sesingkat-singkatnya. Karena waktu sebenarnya sudah tidak ada waktu lagi, dan kalau bisa kita apa namanya kombinasikan dengan kondisi di lapangan, sebenarnya ini sudah memuncak. Kita ini sampai bicara seperti ini karena sudah memuncak pada akhirnya sejak tahun-tahun kemarin. Ini belum bicara hal-hal yang lain-lain, bicara hal yang lain-lain ya di masa lalu dan sebagainya. Kita hanya bicara bagaimana dari 2016 retroaktif, dari situ hak-hak daerah ini bisa nyampe agar bisa menjadi modal pembangunan. Mari dudukkan kepada kedudukannya, hak-hak masyarakat. Pemerintah kabupaten ini tolong segera diberikan, kewajibannya juga dilaksanakan, dan SKK Migas sebagai yang menggendong, yang memandu, mengarahkan, dan ini ya juga mari dengan segala ketulusan hati, dengan keterbukaan, dengan niat tulus untuk membantu bagaimana daerah wilayah kerja yang tercakup dalam wilayah kerja kami benar-benar mendapatkan haknya melalui PI 10%. Kita tidak menuntut lebih dari itu. Kita hanya menuntut bagaimana hak kita itu bisa dilaksanakan dalam waktu secepatnya. Itu Pak Tagliman. Oke Pak Iksan, ini kita sudah berada di ujung waktu. Dari itu pertanyaan terakhir tadi itu yang bernada pesimis dari saya. Ya. Maksudnya bagaimana jika ini tidak laksana, itu kan bernada pesimis. Ya, saya jawab. Maka dari itu saya tutup. Tidak ada kata tidak terlaksana. Ya. Jadi dirubah saja sudah bahasanya sekarang ini. Ya. Tidak ada kata tidak terlaksana PI 10% itu. Ya. Bagaimana kita sekarang betul-betul optimis untuk memperjuangkan itu. Kan begitu Pak Iksan? Ya ini sudah closing statement saja langsung dari saya. Ya.
Oh, benar. ada pertanyaan. Ya, benar lupa. Maaf. Mari.